Pada kesempatan kali ini, tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh, bini sepuh dan guru-guru kita yang telah memberi kita pencerahan, keilmuan dalam menghadapi perjalanan hidup kita di alam semesta ini. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang meditasi. Banyak dari teman-teman bertanya kepada saya, Kang, apakah meditasi itu berfokus kepada keluar masuknya nafas? Apakah berfokus di ujung puncak hidung kita? Apakah berfokus di kening kita, di dada kita? Sebelum membahas tentang titik fokus, kita sebenarnya harus paham meditasi itu sejarahnya bagaimana. Meditasi adalah cara beribadah orang Kapitayan ataupun dulu keyakinan nenek moyang kita dulu. Tujuannya adalah manunggaling kawula Gusti. Mengetahui keberadaan diri kita dan alam semesta. Sebenarnya tujuannya itu, puncaknya adalah kesadaran diri. Kalau kita hanya meditasi, fokus dengan keluar masuknya nafas, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita itu hanya merasa, itu pun tidak fokus. Di ujung hidung juga tidak fokus, tidak bisa fokus. Di kening apalagi, pusing nanti ujung-ujungnya. Karena apa? Seluruh energi sampai tumpukan di situ. Kalau sampean fokus di keluar masuknya nafas, sampean tuh seperti mengatur ritme nafas sampean sendiri. Orang hidup itu nafasnya ndak usah diatur, sudah ada yang ngatur. Kayak gini sudah keluar masuk sendiri. Kodrat. Kalau kita hanya memandang ujung hidung, lama-kelamaan pandangan kita akan gelap. Kalau kita fokus di kening, lama-kelamaan energi tertumpu di sini semua, pusing. Terus titik pusatnya sebuah meditasi itu di mana? Kepasrahan. Di mana kita memasrahkan diri kembali ke kesadaran diri kita, mengetahui keberadaan diri kita ini sebagai apa di antara makhluk yang lainnya. Tujuan penghidupan kita ini apa, dan kita harus bagaimana dengan makhluk yang lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan Tuhan sudah memberi kita hidup, Tuhan sudah melahirkan kita
menciptakan kita, pasti ada tujuannya yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nah, cara beribadah mendekatkan diri dengan Tuhan, orang-orang terdahulu makanya dengan semedi, suwung, meditasi. Kalau kita sibuk dengan keluar masuknya nafas kita sendiri, itu nggak usah disibukkan, sudah keluar masuk sendiri. Otomatis itu kalau kita masih hidup, kita masih bernapas. Nah, sebenarnya ini tujuannya adalah mengetahui tujuan hidup kita. Kita disuruh fokus ke keluar masuk nafas itu bukan kok berarti kita harus fokus di situ. Itu sebenarnya pitutur. Tujuan hidupmu apa? Apa yang ada dalam dirimu, apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Sebenarnya itu tujuan. Nah, dari kepasrahan kita akhirnya juga berpikir, menyadari, kembali ke diri sendiri. Kita sebagai manusia tugasnya apa? Kita diberi akal pikir. Kita itu bukan wayang di dunia. Kita itu dalang, kita disuruh mengatur pola kehidupan alam semesta. Makanya kita dikasih pusaka yaitu akal pikir, daya pikir. Ya kita dalangnya terus jadi wayang, terus yang dalang siapa? Akhirnya apa? Menunggu, meminta, dan selalu meminta. Nah, tujuan meditasi ini adalah kesadaran diri ini. Bagaimana kita menjadi pandai bersyukur daripada hanya meminta dan meminta dan meminta. Karena apa? Sudah semua, sudah lengkap. Kebutuhan hidup kita itu sudah ada. Bahkan wujud kita ini paling sempurna daripada makhluk yang lainnya. Itulah saya sebut dalang. Zaman boleh memelihara hewan, boleh menebang pohon, menguasai udara, dibikin perbatasan-perbatasan. Perairan pun dibikin perbatasan-perbatasan, tanah juga. Nah, kita ini dalangnya. Nah, sebagai dalang kita lakukan pertunjukan kita sebaik mungkin. Kita olah permainan wayang-wayang ini sebaik mungkin. Agar apa? Yang akan memberi imbalan kepada kita ataupun yang menonton kita itu merasa senang. Itulah cara membuat Tuhan senang dengan kita. Karena yang membuat orang dalam kebahagiaan dan kesusahan ataupun dalam nasib dan takdir apapun itu karena Tuhan senang dengan kita. Di saat Tuhan senang, kita hidup ya senang. Nah, meditasi ini loh, kesadaran. Kembali kesadaran diri.
Jangan sibuk ngurusi energi. Jangan sibuk mencari titik fokus. Titik fokusnya itu adalah kepasrahan kita, di mana di saat kita diam, kita pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta alam. Cara menghargai Tuhan adalah mengenali makhluknya, menghargai makhluknya, merawat makhluknya. Nah, kalau kita diberi kualitas dengan akal pikir dan daya pikir yang tinggi, ya udah, kita jaga, kita lestarikan, kita budidayakan apa yang sudah Tuhan ciptakan sebagai wujud rasa menghargai dan mencintai Tuhan kita. Nah, itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh leluhur kita terdahulu lewat meditasi ataupun semedi. Tidak kok bahas cakra, energi. Sudah ada, tidak usah dibahas. Tidak usah diaktifkan, sudah aktif. Kalau tidak aktif kita tidak bisa apa-apa. Contoh orang mati itu cakra, kundalini apa semua tidak aktif, mati. Nah, kalau kita sudah hidup bisa berpikir, diberi kecerdasan, diberi pola pikir, ya bagaimana kita menghadapi makhluk-makhluk di sekitar kita, sesama manusia ataupun makhluk yang lain. Nah, itulah yang dinamakan keluar masuknya nafas, di mana kita bisa bermanfaat untuk ke dalam diri kita sendiri dan keluar kepada yang lainnya. Pusat di kening itu sebagai simbol kita berpikir. Makanya batin itu di sini, mata batinnya di sini. Di saat orang merasa harus dibarengi dengan berpikir. Jangan merasa saja, difikirkan juga. Bagus enggak untuk diri sampean sendiri dan orang lain ataupun makhluk yang lainnya. Jadi kalau sampean bermeditasi hanya fokus ke keluar masuknya nafas ataupun kening atau percuma, sampai nanti tidak dapat apa. Yang ada hanya kebingungan. Bingung dengan diri sampean sendiri. Itu sudah kehendak. Sampai tidak usah fokus, tidak usah sampai atur, nafas itu sudah keluar masuk sendiri. Otomatis di saat kita masih hidup. Siapa yang ngatur itu? Nah, itu yang kita cari. Siapa yang membuat tangan ini bergerak? Apa yang membuat mata kita berkedip? Apa yang membuat jantung kita berdetak? Nah, itu yang kita cari. Itulah yang menghidupi diri kita, yang menggerakkan raga kita. Nah, meditasi itu mengkaji ini. Sehingga di saat kita menyadari, kita juga akan menyadari makhluk yang lainnya. Bahwa apa? Ternyata dalam penghidupan kita membutuhkan yang lainnya. Ayam, sayuran, air, angin. Itu juga memberi kehidupan, menghidupi kita. Tanpa mereka kita juga mati. Nah, kalau kita tahu posisi kita dan sesuatu itu kita butuhkan untuk hidup kita, kan harusnya kita lestarikan, kita jaga, kita lindungi, kita rawat bersama-sama. Kalau kita membutuhkan orang lain, berarti kita jangan semena-mena dengan orang lain, harus saling menghargai. Apapun itu, apapun keyakinannya, hakikatnya kan semua makhluk ciptaan Tuhan.
Walaupun kita bedakan, ternyata Tuhan tidak pernah membedakan. Tetap diberi rezeki, tetap diberi hidup, tetap diberi penghidupan. Tidak pernah membedakan. Kita kadang itu yang membedakan satu dengan yang lainnya, menggolong-golongkan. Nah, kesadaran diri ini loh yang harusnya ditanamkan dalam setiap meditasi. Mindset kita itu jangan benar kita sendiri, kita cari kebenaran yang sebenarnya. Di saat kita benar, orang di sekitar kita ataupun yang lainnya harus benar. Makanya sambil tema, kalau meditasi sampai nanya mencari titik fokus, tidak akan pernah ketemu. Dan sampai tidak akan pernah menemukan hening yang sejati. Karena apa? Sibuk mencari titik fokus. Namanya orang pasrah, semeleh, ya ndak usah fokus. Hanya saya dan Tuhan, saya dan alam. Dinikmati. Ketenangannya itu dinikmati sambil berpikir, harus bagaimana, ini posisi saya seperti apa, apakah harus hidup seperti ini terus, sebenarnya apa tujuan hidup saya, kenapa Tuhan menghidupkan saya. Nah, disinilah kesadaran itu akan muncul. Jadi buat teman-teman yang bertanya apakah meditasi harus dengan titik fokus, jawaban saya, titik fokus yang utama adalah kesadaran diri ataupun rasa semeleh, pasrah, kepasrahan, keikhlasan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat sampean bisa duduk tenang, pasrah, diam, dan bisa kembali mengkaji diri sampean sendiri, bisa menempatkan diri dengan makhluk yang lainnya, disitulah suwung sejati akan sampean dapat. Semoga bermanfaat buat semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah.